bukan sabar tidak bisa berbuat sesuatu. Sabar kita tuh dalam janji. Sabar kita itu karena kita tahu this is the right thing to do, ini hal yang sama. Makanya itu orang Kristen kalau digarai, dia bisa sabar sama musuhnya itu bukan karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tahu bahwa ini Tuhan yang mau. Aku ditampar pipi kanan, ku beri pipi yang kiri. Ku letakkan bara api di atas kepalanya. Jikalau musuhku minta roti, anak-anaknya nanti minta uang sekolah, saya beri mereka. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita semuanya itu sulung di mata Tuhan. Setiap kita itu punya tanggung jawab. Aset Tuhan terbesar dan termahal itu bukanlah barang atau uang. Sadarkah Anda bahwa aset tertinggi dalam kehidupan kita adalah manusia di sekeliling kita? God wants us to love real people. Tuhan mau kita mencintai orang-orang sungguhan. Lebih daripada zaman-zaman ini sosial media yang like atau apa. Tuhan mau kita sayangi, cintai, peduli, bimbing orang-orang yang ada di sekeliling. Karena itu kita harus belajar lebih besar, lebih kuat, dan lebih sabar juga pada orang-orang di sekitar kita. Karena mereka gak sempurna, sama seperti kita, plek. Sama, we're not perfect. Satu kesamaan antara kita, makanya jangan saling menghakimi adalah kita semua itu gak ada yang sempurna loh. Saya di atas ini juga gak lebih sempurna. Semua itu pemilihan Allah atau kasih karunia. Dan kalau saya bisa sampaikan firman, karena saya dengarkan firman lebih dulu di ruang saat teduh pribadi. Makanya saya bisa bagikan kepada Anda, saya tidak punya roti, saya hanya menyampaikan roti itu ditemukan di mana. Kita harus belajar lebih sabar hari-hari ke depan. Karena berkat Tuhan itu dalam kesabaran. Kita harus lebih kuat juga bagi orang lain di sekeliling kita. Jangan manja deh. Jangan manja, aku kapan diperhatikan, kapan didoakan. Pastilah, pasti kita akan didoakan, apalagi kalau kita berperan. Semakin kita itu berfungsi dalam hidup ini, semakin banyak orang terbeban. Udah gak usah diminta. Sekali-kali minta gak apa-apa, doakan saya. Ya, doakan aku ya. Tapi jangan itu orientasi hidupmu dan hidupku. Belajarlah lebih kuat untuk orang lain. Kita lihat ayat 15, pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 5 ayat dulu ya, saya jelaskan pelan-pelan. Ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat. Mana ada sih orang yang kuat? Gak ada. Hanya Yesus yang kuat. Saya kalau kuat hari ini itu karena orang lain. Dan kalau saya kuat itu karena kekuatan Tuhan. Gak ada orang kuat itu gak ada. Mana ada orang tahan sakit? Kenapa seorang yang wanita yang melahirkan bisa menahan sakitnya? Karena dia kuat demi anaknya. Mana ada sih laki-laki yang bekerja banting tulang, menikmati jeripayah. Hasil jeripayah siapa yang gak mau nikmati? Tapi jeripayahnya sendiri, siapa yang mau itu? Siapa sih mau berlelah-lelah? Tapi kita mikir di rumah ada yang menunggu untuk kita beri makan. Sebenarnya kekuatan kita untuk bersyukur, kekuatan kita untuk berusaha, untuk berjuang, itu gak lepas dari orang lain. Makanya itu Tuhan Yesus ketika menebus dosa kita, setelah itu Tuhan mengendaki agar kita tidak hidup bagi diri sendiri. Supaya kita jangan lupa diri. Tuhan itu menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita juga patut untuk menyerahkan nyawa kita untuk orang lain di sekeliling kita. Kekristenan itu bukan agama. Dia hanya menjadi agama demi supaya jelas di sebuah negara. Kekristenan itu adalah jalan hidup. Dan jalan itu tidak pernah menuju kepada diri sendiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan gak mau kita hidup egois jadi orang. Salah satu kunci kemenangan yang Tuhan letakkan di hidup ini adalah jikalau kita hidup bukan bagi diri sendiri. Kita gak akan mut-mutan berdoa
kalau ada banyak yang harus kita doakan. Kita tidak akan mut-mutan melayani. Sebab kalau kita melayani, kita mikirkan orang lain juga. Hari ini kenapa saya memberitakan Injil bukan karena saya terbeban bagi jiwa-jiwa semata-mata. Tapi saya juga mau agar nanti dunia tempat tinggal anak-anak saya ini. Dan cucu nanti jikalau Tuhan berkenan, hingga cicit kemudian. Mereka akan punya satu dunia yang penuh dengan kebangunan rohani. Saya ingin mereka hidup di dalam dunia yang lebih baik. Itulah sebabnya saya melayani. Kalau Anda mau diberkati, miliki visi jadi berkat dulu bagi sesamamu. Nanti kan Tuhan akan memberkatimu. Kalau Anda ingin anak-anak Anda jadi orang gitu lah ya. Betul-betul jadi orang yang berhasil. Persembahkan keluargamu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sekedar ingin keluarganya sukses. Tapi minta sama Tuhan agar memakai anak-anak Anda. Nanti lihat, anak-anak Anda akan menemukan jalur-jalur yang tidak terduga. Live for Him. And live for other people too. Karena perintah Tuhan terletak pada dua hukum terutama. Kasihilah Allahmu, lalu kasihilah sesama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Allah. Kekristenan itu adalah jalan kehidupan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita dituntut untuk bertanggung jawab. Kita dituntut to stay strong, untuk tetap kuat dan tetap tabah. Kita dituntut menjadi orang Kristen yang dewasa. Harus dewasa rohani. Berhenti dengan kekanak-kanaan. Kita buat resolusi. Tahun depan saya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Aku nggak mau mut-mutan ikut Tuhan. Aku nggak mau on and off jatuh bangun dalam dosa. Aku nggak mau pelin-pelan. Tahun depan Tuhan, aku berdoa di dalam namamu agar engkau jadikan imanku dewasa. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Anehnya, life's fulfillment, greatest fulfillment, perasaan puas batin itu nggak ada hubungan sama uang dan barang. Mau punya sebanyak mungkin uang, sebanyak mungkin barang, percayalah. Anda mau koleksi dolar sebanyak-banyaknya, koleksi emas, properti atau apa dan piala, mau gelarnya menumpuk di belakang namamu, tidak akan membawa kepuasan batin. Aneh sekali, Tuhan tuh meletakkan kepuasan batin itu di bejana tanah liat. Aset tertinggi Tuhan adalah manusia, bukan uang atau barang. Allah meletakkannya di sini. Ketika kita tidak mencari kesenangan kita sendiri, hidup kita jadi happy. Kok bisa ya? Badan kita pun adalah saksi hidup atau open testament. Badan ini kalau dimanjakan, makan-makan, tidur-tidur, makan-makan, langsung baring. Jangan heran tiba-tiba asam lambungnya naik. Tuhan ciptakan badan kita itu makan harus jalan. Jangan lari-lari nanti usus buntu. Makan tuh harus gerak, berdiri dulu, beraktivitas. Jangan makan terus langsung berbaringan. GERD-nya nanti kumat. Kok aneh sih? Kalau saya jadi Tuhan kan, makan itu enaknya langsung baringan. Badan kita kalau dimanja-manjakan, dikipas-kipasi, tidak berbuat sesuatu. Couch potato namanya. Orang yang ambil snack, duduk di sofanya, nonton TV, sebentar lagi sakit. Badan kita kalau dipaksa mengerjakan sesuatu seperti berolahraga, berkeringat, bergerak, jadi sehat. Aneh ya tubuh ini ya. Dimanjain, tambah sakit-sakitan. Tapi kalau kita gerak, kita olahraga, kita olah badan kita, jadi lebih kuat. Tidur lebih pendek waktunya karena lebih dalam. Beraktivitas lebih panjang. Apa-apa kesini sana tidak lelah. Tambah dipaksa, tambah menjadi-jadi. Kayaknya badan kita itu open testament kepada spirit kita. Hidup juga sama. The more you live for other people, the more happy you will be. Itu kekristenan. Kristen itu salib, jangan lupa. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saya harus lengkapi jemaat lewat pengajaran Kitab Roma, pumpung kita jatuh di pembahasan bagaimana yang kuat wajib menanggung yang lemah dan jangan cari kesenangan sendiri. Saya lengkapi Anda sebelum Anda mencetuskan visi Anda tahun depan. Visi pribadi, visi pekerjaan. Remember this, you put God and others first.
you'll be able to achieve more than you dream of. Taruh Tuhan dan orang lain dulu, Anda akan bisa mencapai apa yang Anda nggak bayangkan Anda mampu mencapai itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu life's greatest fulfillment atau perasaan puas batin Tuhan letakkan pada tidak mencari kesenangan kita. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini bukan berarti suruh senangkan semua orang loh ya, karena kita tahu kita nggak mungkin bisa senangkan everybody. Susah jadi orang, bener. Jadi public figure juga sama, lebih lagi malahan. Mau senangkan kiri kanan itu nggak mungkin. Tadi di kebaktian sebelumnya saya ada cerita. Nanti kalau khotbah pakai jas dibilang dibilang terlalu rapi atau terlalu formal. Nanti kalau kita ngikuti yang informal, kita pakai yang casual, kita pakai kaos gitu, contohnya dibilang tidak menghormati hadirat Tuhan. Susah senangkan semua orang. Bilang fashion aja nggak mungkin semua orang cocok ya kan? Tuhan nggak, ayat 2 ini bukan berarti setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita itu berarti kita harus hidup bagi orang lain. Berarti kita itu harus hidup sesuai dengan 1001 ekspektasi orang-orang sekeliling kita. Nggak mari-mari. Tapi maksudnya adalah kita jangan mencari kesenangan sesama kita itu, praktekkan peduli, praktekkan sensitivity, praktekkan peka sama orang sekeliling kita. Makanya di ibadah sebelumnya saya ajarkan gimana kita bisa lebih peka, lebih bijaksana di area abu-abu. Tapi sekarang saya mau bahas tentang gimana kita jadi orang lebih sabar dan lebih kuat untuk orang lain. Coba saya jelaskan dari sisi lebih kuat dulu sebelum lebih sabarnya. Lebih kuat, kita harus lebih kuat bagi orang lain. Setiap orang di antara kita jangan mencari kesenangan sesama kita. When you ask somebody how are you, really listen to them how they are doing. Ada orang bertanya gini, apa kabar? Lalu habis itu dia ceritain tentang dirinya. Mari kita praktekkan lebih banyak mendengar daripada berbicara atau berkata-kata. Ya, lebih banyak begitu. Kalau kita tanya sama orang, how are you, apa kabar? Lalu dengarkan, paling tidak ambil berapa menit itu dengarkan dengan seksama dan take interest atau tunjukkan rasa tertarik pada cerita mereka, bukan pura-pura. Really tertarik. Kita nggak boleh mencari kesenangan sesama kita. Karena hobi kita adalah membicarakan tentang diri sendiri. Nanti ada waktu dan tempatnya. Orang-orang Kristen harus peduli sama sesamanya melebihi orang-orang yang tidak kenal Tuhan atau yang asal-asalan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, ini bukan mengubah behavior atau mengubah kelakuan. Kalau mengubah kelakuan, positive thinking atau motivator aja bisa. Tapi ini Tuhan mau mengubah hati kita, supaya kita itu orientasinya ke other people. When you listen to other people, you'll grow more compassionate. Andai kata kalau kita mau mendengar saja suami istri jauh lebih rukun dan lebih harmonis. Tidak mengemukakan pendapatnya sendiri. Mari kita praktekkan sebagai orang Kristen, saya doa sebagai gembala sidang Anda, saya berharap jemaat kita itu adalah orang-orang yang empatik sama orang lain. Bukan simpati ya, bedanya simpati dan empati gini. Simpati itu orang yang kebawa-bawa masalah orang. Orang itu gak bisa makan, kita sendiri jadi akhirnya buat kelaparan seluruh keluarga kita. Jangan, di Afrika masih ada orang kelaparan, lalu kita ikut-ikut mati kelaparan. Nah, itu namanya kebodohan. Empati itu artinya kita gak kebawa, tapi kita peduli. Dan kita bertanya, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan? Nanti ke depan ya, jemaat kita ini, saya harapkan orang-orang paling tidak sekarang yang dengarkan saya onsite di Surabaya ini, belum lagi gereja Mawar Sharon di mana-mana. Saya berdoa dan berharap orang-orang paling ramah, yang paling selfless, paling gak egois, paling gak mengutamakan kepentingan sendiri. Orang-orang yang empati, peduli, yang bisa memenangkan hati. Orang-orang yang paling baik hati, paling tulus hati itu. Di antaranya adalah jemaat Mawar Sharon di mana-mana. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya orang-orang yang begitu ditemukan di gereja kita. Oh, bukan ditemukan di gereja kita sih, dibentuk di gereja kita. Mari kita ke depan buat satu goal. There will be more caring for other people. Saya rasa khotbah-khotbah seperti ini sudah gak terlalu populer sih. Karena orang lebih cenderung diberi makan sesuatu yang mereka mau dengarkan. Contohnya, kepingin sukses nih, kepingin berhasil jadi 5 poin gimana sukses, ya gak apa-apa sih. Tapi saya gak tertarik dengan yang begituan. I want real change of heart. Saya ingin kita semua mengalami perubahan hati yang sungguhan. Nanti Tuhan yang akan tambahkan, cari dulu kerajaan dan kebenaran, nanti Tuhan yang tambahkan. Kita menjadi orang yang lebih sabar, lebih kuat bagi orang lain. Setiap orang di antara kamu jangan mencari kesenangan sesama
harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini bukan berarti bahwa gereja isinya orang-orang yang menjilat loh ya. Pernah nggak lihat orang yang selalu yes man dan menjilat saja apa katanya iya, apalagi dengan orang berpengaruh. No. Kita bisa jadi orang sopan, kita bahkan bisa bertolak belakangan dengan orang, tapi secara bangsawan, namun kita tidak harus kasar dengan siapa. Tapi juga bukan berarti kalau kita sopan itu berarti selalu yes man. Gak tentu begitu. Not necessarily. Gereja tidak boleh diisi dengan orang-orang yang lemah karakternya. Gak bisa. Tuhan mau kita kuat. Tuhan memanggil kita bukan jadi ekor tapi kepala. Setiap orang di antara kamu harus mencari kesenangan sesama. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Bedanya orang yang yang pelin-pelan, yang ngikuti ekspektasi orang dengan orang yang kuat karakternya namun tidak keras. Itu bedanya di sini, dimotivasi. Kalau orang yang menjilat, orang yang ngikut aja apa kata orang, dia sendiri tidak bertulang belakang, dia nggak punya prinsip kehidupan, orang seperti itu akan jadi bunglon. Ketika dia dibawa ke angin kiri, tiba dia ke kiri, angin kanan tiba dia ke kanan. Ya, orang yang demikian, Tuhan tidak berkenan. Orang begitu tuh biasanya bukan demi kebaikan orang lain yang dia ingin bangunkan. Biasanya dia cari kebaikannya sendiri. Orang yang punya motivasi dan agenda pribadi. Kalau sama si A, dia ngikut si A. Kalau si B, dia ngikut si B. Namanya pelin-pelan. Paulus sih gak begitu. Paulus berpendirian. Bahkan Agabus pun memberitahu nanti siapa yang ke Roma ini, orang yang punya sabuk ini, tali ikat pinggang ini, orang yang memilikinya akan diikat demikian. Dan dia akan dipenjara. Paulus tetap pergi. Orang itu berprinsip kok, aku harus ke Roma. Tapi Paulus juga mengatakan gini, kepada orang Yunani aku bertindak seperti orang Yunani. Kepada orang Yahudi aku bertindak seperti orang Yahudi. Kepada orang yang free, kan zaman itu perbudakan ya. Aku bertindak sebagai orang bebas, tapi kepada orang-orang yang masih di dalam slavery, aku juga memberi diri sebagai seorang budak. Itu bukan Paulus pelin-pelan, tapi Paulus itu menaruh dirinya di sepatu orang lain dulu. Contohnya kalau saya lagi pelayanan di China, saya berusaha sekeras mungkin untuk ngomong bahasa Chinese sama mereka. Untuk mengerti budaya mereka. Bukan karena saya pelin-pelan, supaya mereka mendengarkan saya. Saya belajar to fit in. Jikalau hal itu bukan masalah benar atau salah atau soal dosa, saya belajar untuk mengerti dan peka. Seperti ibadah tadi, belajar lebih peka di area abu-abu. Tahu nggak kalau di dalam Chinese culture ya, saya kasih contoh. Orang kalau lagi minum teh ini sama-sama, jikalau itu kolega bisnis atau apa. Kita harus siap untuk gini-gini karena Indonesia nanti jadi eksportir yang luar biasa. Saya yakin ke depan itu Roh Kudus taruh di hati saya. Semua yang di Indonesia asal mempersiapkan diri tidak akan gigit jari. Nanti suatu saat berkat bangsa-bangsa akan pindah ke sini. Jadi jangan pernah Anda remehkan toko kecil-kecil. Suatu hari siapa tahu Anda akan ekspor. Oh, kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan kalau Anda dengar begitu. Kayaknya sekarang kita hanya ketemu orang-orang biasa. Semua orang pasti pernah dimulai dengan biasa-biasa. Tapi kalau Anda setia, Tuhan akan tambah-tambahkan dari perkara sederhana. Jadi siap-siap untuk mengerti. Tidak harus bicara multilingual atau banyak bahasa. Tapi belajar untuk punya sifat yang peka sama orang lain yang berbeda. Saya belajar untuk ngerti, saya tanya dulu. Dan ternyata kalau orang minum teh di Chinese itu gak seperti di barat. Kalau di barat kan cheers tinggi-tinggi. Kalau di China itu rendah-rendahan. Kan P. Turun lebih rendah, kan P. Tapi gak usah keterlaluan sampai di bawah kolongan P. Saya akan bertindak seperti itu. Tapi waktu saya berada di France. Waktu saya pelayanan di Perancis waktu itu. Di depan 7.000 orang-orang di Paris. Orang Prancis semuanya bukan orang Indonesia. Mereka berkata cheers waktu kita minum sama-sama dengan orang-orang di sana yang host saya. Saya angkat tinggi-tinggi cheers. Rendah-rendah gini malah aneh. Belajarlah peka untuk mengerti. Kalau kita itu peduli sama orang, yang untung kita. Karena kita kan mudah diterima. Kita tahu di mana kita harus kaku, di mana kita harus fleksibel. Karena itu Tuhan berkata, tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Saya mempersiapkan jemaat untuk masa-masa
Tuhan akan membawa kemakmuran yang baik. Saya mempersiapkan Anda. Alkitab mengajarkan lewat Roma 15 ini. Hendaklah kamu memikirkan kebaikan untuk orang lain demi membangunnya. Bedanya dengan orang yang menjilat, bedanya dengan bunglon. Mereka itu melakukan itu demi dapat sesuatu. Kalau kita melakukan itu demi membangun sesuatu. Paham maksudnya? Motivasi kita harus beda. Tujuan kita adalah untuk melayani orang itu. Tujuan kita bukan mengambil keuntungan. Jikalau itu dalam konteks bisnis, tujuannya adalah untuk saling menguntungkan. Tujuan kita adalah supaya kita bisa dimengerti dan dipahami agar supaya bisa terkoneksi. Tujuan kita adalah karena kita punya sesuatu yang baik yang kita tawarkan. Yang tidak mau kita itu izinkan, kita tidak mau izinkan itu terhalang oleh karena kebodohan atau karena kekakuan kita. Tahu enggak, nanti ke depan itu banyak orang pintar akan pengangguran. Yang Roh Kudus taruh di hati saya. Waktu menjelang akhir tahun ini kan mulai antena doa saya luar biasa. Iya, saya punya antena di atas sudah naik kalau sudah menuju Desember itu. Karena saya harus lebih laju daripada jemaat. Kalau di sini ada ribuan jemaat, saya harus masuk lebih dulu ke hadirat Allah sebelum Anda. Saya kok merasa Tuhan itu ngomong begini ya. Banyak orang pinter, tapi yang egois hatinya. Di dalam dirinya hanya ada satu trinitas. Me, I, me and myself. Aku dan aku. Aku, saya, aku dan punya aku. Udah, itu Trinity. Saya, aku dan punya aku. Itu Tritunggalmu. Banyak orang yang hidupnya egois. Orang seperti itu nanti lihat ya. Sepinter-pinter dia PhD atau apa. Dia jenius. Nanti akan gigit jari. Gigit jari. Sungguhan. Tapi orang yang dilatih, ditempa oleh Tuhan di rumah Allah. Karakter ilahi muncul. Nanti Anda lihat. Orangnya biasa-biasa. Aduhai. Favor demi favor. Perkenanan demi perkenanan, hoki demi hoki kata dunia. Kebetulan demi kebetulan, keberuntungan demi keberuntungan datang tidak diundang. Kebajikan kemurahan akan mengikuti jemaat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on, haleluya. God is unique. God is unique. Dia letakkan fulfillment itu di situ. Kita harus lebih sabar, lebih kuat sama orang. Niscaya harus lebih peka. God is, His wisdom ya. Hikmatnya itu tak terselami. Sungguhan tidak bisa diselami. Suatu kebodohan kalau kita bergantung dengan hikmat kita. Karena kita akan gigit jari. Tapi kalau kita itu bergantung dengan hikmat Allah. Itu nanti tidak ada rumusnya. Kita akan terheran-heran, tercengang dan terpukau dibuatnya. Kok bisa ya? Orang seperti aku, I don't know why. Kenapa engkau mengangkatku? Tapi kalau Tuhan mengangkatmu, siapa bisa menurunkanmu? Kalau Tuhan membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yaitu yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 3 itu menceritakan kehidupan Kristus. Kalau kita mau cari perfect example atau teladan yang sempurna, gak bisa lain Yesus Kristus. Don't copy after me, I'm still learning. Jangan mengcopy saya, karena saya masih belajar. Rugi Anda. Kalau Anda ketemu guru, lebih baik langsung ke maha guru. Kalau ada yang lebih pinter ngapain cari yang bodoh ya kan. Ayo kita sama-sama berlomba. Copying after Christ. Kita jadi copycat-nya. Dialah singa Yehuda, kitalah kucing meongnya. Ayo kita tiru itu. Kita tiru Yesus. Dan Yesus ini dikatakan di ayat 3, Paulus berkata gini. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka. Maksudnya cercaan orang Farisi. Itu sebenarnya mereka benci kepada Allah di dalam nama agama. Tapi justru kenanya ke Yesus. Cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tuhan Yesus itu banyak merugi dalam hidupnya. Mari kita lupakan Kalvari. Golgota itu sudah di luar liga kita. Coba kita pikirkan kehidupan Yesus sehari-hari. Coba ya, Yesus gimana merugi. Satu dari orang Farisi jelas-jelas. Gara-gara Yesus menempatkan diri di posisi kebenaran atau benar. Orang-orang bilang dia fanatik lah, segala lah. Memang jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu lebih susah di zaman ini. Lebih susah gitu daripada orang yang setengah-setengah. Karena kita menaruh diri kita di no compromise zone. Dan itu menjadi target. Andai kata saya tidak menaruh diri ya, saya secara pribadi di sebuah posisi sebagai pengajar umat. Dan berani mengutarakan kebenaran, saya mungkin tidak akan dipanahi dengan demikian sengitnya hari ini. Tidak akan. Jadi Anda harus tahu loh. Ke depan itu ada harga yang dibayar untuk ikut Tuhan. Kalau Anda, kita mengatakan dengan jelas, barang siapa mau masuk kerajaan sorga harus menderita banyak sekali aniaya.
Aniaya itu gak tentu jadi martir, dibunuh gitu, itu yang jauh. Gak semua orang layak darahnya. Tapi setiap kita yang mau hidup benar, pasti akan dianiaya. Jadi Yesus Kristus menaruh dirinya sebagai pengajar umat, memberitakan firman, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, berzinah pun di-upgrade wanti-wantinya. Orang melihat dan mengingini sudah berzina di hatinya. Orang Farisi gak suka yang gituan. Karena itu cercaan mereka kena ke Yesus. Andai kata Yesus jadi rabi biasa-biasa, mereka tidak akan seganas itu, rabi-rabi itu melawannya. Pahami ini. Kalau Anda mau jadi biasa-biasa, tidak banyak harga yang dibayar. Tapi kalau doamu adalah ini, Tuhan pakailah aku. Tuhan berkati aku. Pakailah aku dan jadilah berkat. Be ready church. Ini tahun mimpi penglihatan sudah visible di depan. Sudah hitungan bulan. Be ready church. Siap-siap gereja. Anda pun akan mengalami tekanan dan aniaya. Cercaan orang kepada Tuhan akan kena ke Anda. Cercaan tuh orang ke Tuhan sebenarnya. Karena mereka itu yang gak mereka sukai adalah kebenaran. Tapi kenanya ke Anda nanti. Belum lagi bagaimana Yesus merugi. Karena Alkitab mengatakan di ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Gimana sih Tuhan Yesus gak mencari kesenangan sendiri? Mau tahu gak? Tuhan Yesus lahir di mana? Cepat ayo kita latihan MSC atau apa ini ya. My Spiritual Journey, Basic Christianity. Cepat dijawab ya. Yesus lahir di Bethlehem. Ada yang dengar? Saya tadi dengar yang ngomong rumah sakit. Yesus dibesarkan di Nazaret. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini mungkin lebih sedikit yang menjawab, pasti. Yesus punya, Yesus menaruh, ministry base, mana ya bahasa Indonesia, ministry base-nya Yesus. Basis pelayanan Yesus itu di kota mana? Siapa yang berani jawab? Tak kasih hadiah, sungguhan. Ya. Galilea. Hampir benar. Hampir aja dapat bawa mobil orang sebelahnya. Tapi gak ada jawaban salah ya, semuanya itu mencoba. Kota mana? Cepat. Tuhan Yesus itu ministry base-nya. Kalau saya ministry base-nya di mana? Surabaya. Oke, banyak orang kira saya tinggal di Jakarta. Oh, waktu saya di pesawat saya ingat saya ketemu dengan, waktu itu disapa dengan seorang stewardess, pramugari di atas sana waktu belum pandemi. Dia, oh Pastor Philip ya, oh mau kemana? Surabaya. Oh ke Surabaya ada pelayanan. Oh enggak, rumah saya Surabaya. Oh asal Surabaya. Enggak tahu, kadang-kadang di media kan enggak tahu saya di mana. Saya tinggal di Surabaya. Ya. Nah, ministry base di Surabaya. Nah Tuhan Yesus punya ministry base di mana? Kota mana? Cepat. Cepat. Ya? Bethlehem. Balik tempat kelahirannya lah. Bethlehem itu di selatan. Kapernaum. Nanti siapa kalau ke Israel suatu hari ke Kapernaum, Anda kan bisa lihat itu ministry base-nya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan pernah enggak cerita? Dengar enggak? Ingatkah Anda cerita ketika Yesus Kristus pulang setelah bepergian, ministry base kan tetap pulang ke situ. Waktu pulang lihat tiba-tiba sudah banyak orang di rumah. Masuk pun susah. Nantinya mama sama adik-adiknya pun mau datang pun gak bisa masuk. Harus pakai surat istilahnya untuk sampaikan pesannya. Lalu yang lebih parah lagi, rumah Yesus itu bukan milik pribadi, itu rumah kontrakannya. Karena Yesus gak punya rumah, gak ada tertulis di Alkitab dia punya rumah, Tuhan punya rumah. Dibolongi atapnya. Dilubangi, diturunkan satu orang lumpuh ke tengah-tengahnya. Karena gak bisa masuk. Waktu Yesus sampai ke rumah, semua orang tahu, gak bisa dirahasiakan. Dilubangi atap rumah kontrakannya. Diturunkan oleh 4 orang. Itu di rumah Kapernaum. Pertanyaannya, Alkitab gak mencatat, gak lebay Tuhan Yesus itu. Waduh, lihat pengorbananku. Gak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk Bapa di sorga. Dia gak merasa menaruh jasa, tangan kiri memberi, tangan kanan harus tahu atau sebaliknya. Enggak. Setelah semuanya hengkang malam itu semua sembuh, termasuk si lumpuh pertama kali yang disembuhkan, orang Farisi juga pergi karena marah-marah. Kok bisa dia ampuni dosa? Siapa yang tutup atap rumahnya? Tuhan Yesus hari itu tidur dengan bintang-bintang di wajahnya. Hujan gimana?
Terus siapa yang kembaliin sesuai dengan kontrakannya? Kan ada perjanjian tuh, kembali semula, kembali harus seperti dahulu kala. Tuhan tutup itu. Tuhan Yesus itu merugi terus. Merugi bukan karena dia rugi, merugi karena beliau merugi untuk orang lain dan kepentingan orang lain dulu. Makanya Yesus itu namanya ditaruh di atas nama segala nama. Tidak heran at the mention of his name. Saya tidak ngomong Tuhan Yesus sebagai anak Allah atau dia bersama Allah, dia adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Saya bicara sekarang dari sisi liga manusia, sebagai anak manusia. Mari kita compare dengan beliau. Bukan untuk menyaingi mana kita bisa. Tuhan Yesus itu adalah teladan sempurna, tapi kalau kita teladani Yesus Kristus. Look, sebagai a son of man, anak manusia. Karena begitu rupa selfless atau tidak egoisnya, Bapa mengindahkan dia mau dibaptis, buka tingkap langit. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jangan heran orang yang melarikan uangmu nanti akan diketok malam hari dengan suara audible. Balikin uangnya, orang itu orang yang kukasih. Jangan heran, kesaksian Bapa dalam kehidupan orang yang hidupnya dipersembahkan untuk orang lain. Apakah Yesus kelaparan? Tidak. Malah kalau tidak ada roti, dia bisa membagi roti dari 5 roti 2 ikan. Penyediaan Tuhan justru ya, kuasa itu diletakkan di non-egoisme. Nanti hari-hari ke depan, provision is given to those who have a vision. Penyediaan diberikan pada orang yang hatinya punya visi Yesus bagi orang lain. Ini sebuah nubuatan. Bayangin, Bapak itu sampai bersaksi demikian rupa. Doa Yesus, doa apa jadi dijawab. Sekarang saya ngerti kenapa ada doa-doa kita gak dijawab. Padahal kalau dijawab itu kan luar biasa ya. Saya gak berkata bahwa doa kita dijawab karena kita punya kebaikan atau kesalehan. Wow, nanti kita sombong kalau doa kita dijawab. Tapi sesungguhnya loh ya, doa itu dijawab itu by grace atau kasih karunia. Sungguh-sungguh gak ada yang namanya kita bisa menyuap Tuhan atau kita bisa menyogoknya. Gak ada kita bisa berkata, banggakan, aku Tuhan sudah beri ini loh, Tuhan aku sudah beri itu, maka Tuhan harus dengarkan doaku, gak ada. Tapi kalau hati kita tulus, motivasi kita murni, Tuhan itu cenderung jawab loh doa kita loh. Saya ngerti sekarang kenapa ada doa-doa yang belum dijawab, karena Tuhan mau kita mati terhadap diri sendiri. Jadi hari ke depan, bukanlah ubah caramu berdoa, tapi perbaiki motivasi hati. Nanti ada doa-doa yang dijawab. Lihat Tuhan Yesus berdiri di depannya kuburannya Lazarus 4 hari. Itu sudah bau sekali. Zaman dulu gak pakai balsam-balsaman. Apalagi Lazarus dari keluarga yang biasa atau orang miskin bahkan. Tuhan berkata, Bapak supaya mereka tahu aku siapa. Dengarkan doaku. Lazarus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Betul ya? Itu Sakeus. Jangan salah. Seringkali bingung antara Lazarus dan Sakeus. Lazarus keluarlah. Maka dalam keadaan dibebet dengan kain kafan, dia keluar. Bukan mayat hidup, dia hidup. You know, your word become authority. Your prayer, doa kita menjadi jawab. Saya ngerti sekarang, kuncinya terletak di sini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak orang mengira itu doa dengan kata-kata yang ditata. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, orang itu imannya dipompa-pompa, gak usah. Kuncinya terletak di doa orang benar. Kalau hatimu benar, doamu didengar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, tentu perlu iman. Doa gak boleh asal-asalan. Tapi kuncinya bukan pada iman. Iman itu hanyalah jalannya atau means atau kendaraannya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu efeknya. Kuncinya di doa orang benar. Jadi doa yang sama, dengan iman-imanan digede-gedekan, kalau yang mendoakan itu orang yang salah, Tuhan tidak dengarkan. Bukan hanya tidak besar kuasanya, tak ada kuasanya sama sekali malahan. Kuncinya di doa orang benar. Tuhan hendak mewahyukan lewat Roma 15 ini. But we must have the right heart with God. Itulah yang membuat kekristenan beda dengan agama-agamaan. Karena dalam kekristenan kita gak bisa menipu Allah. Kita datang dengan hati dan Allah melihat segala sesuatu kelakuan kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang dimaksudkan. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri.
Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, ayat 5. Dan penghiburan, mengaruniakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber apa? Ketekunan dan penghiburan. Ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ketekunan dan penghiburan tolong di jus, jadi mix jus. Di blender, keluar kata sabar. Ketekunan dan penghiburan itulah kesabaran. Jadi dengan kata lain ayat 5 Paulus berkata gini, semoga Allah sumber kesabaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya, may the God of patience. Karena sabar orang Kristen beda dengan sabar pasrah gak bisa berbuat apa-apa. Sabar kita itu adalah campuran antara ketekunan dan penghiburan. Kita bisa tekun dengan sabar karena kita itu dihibur oleh janji Tuhan. Aku tahu aku akan menang, aku tahu aku akan menang. Masalahku ada tanggal kadaluarsanya. Atau ini semua gak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan datang. Seperti seorang yang sakit bersalin, seorang wanita. Dia sakit setengah mati, buka satu, buka dua. Kalau lahir normal, lahir sesar pun juga ada sakitnya. Paling tidak disuntik. Setelah operasi nanti itu pemulihannya ada harga yang dibayar. Tapi kenapa seorang ibu bisa tahan? Karena dia mikir sebentar lagi anakku keluar, sebentar lagi anakku keluar. Itulah sabarnya orang Kristen. Sabar kita itu bukan sabar tidak bisa berbuat sesuatu. Sabar kita itu dalam janji. Sabar kita itu karena kita tahu this is the right thing to do. Ini hal yang sama. Makanya itu orang Kristen kalau digarai, dia bisa sabar sama musuhnya itu bukan karena dia gak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia tahu bahwa ini Tuhan yang mau. Aku ditampar pipi kanan, ku beri pipi yang kiri. Ku letakkan bara api di atas kepalanya. Jikalau musuhku minta roti, anak-anaknya nanti minta uang sekolah, saya beri mereka. Sekalipun orang itu pernah jahat sama aku. Itu bukan karena kita ini bodoh, bukan karena kita gak bisa berbuat sesuatu. Karena kita tahu that's what God wants, itu yang Tuhan mau. Lalu kita bisa melihat ke depan. Kalau aku sabar, ya sekalipun dicari gara-gara aku tetap bisa sabar hati. Aku lebih sabar untuk orang lain, berkatku besar karena matanya tertuju pada tanah perjanjian. Bukan berarti motivasi loh ya, enggak. Musa juga sama kan, dia tinggalkan Firaun. Lalu dia tinggal di Midian, lalu habis itu bersama dengan orang Israel. Dia lihat apa sih? Ibrani katakan dia melihat sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Kalau saya sabar, ditampar pipi kanan, saya beri pipi kiri. Itu bukan karena pipi kiri saya murahan. Itu karena ada perintah, saya harus beri. Orang itu bisa menjadi pembenci, saya memilih untuk jadi pemberi. Supaya keturunanku diberkati. Sampai kapanpun turun-temurun. Orang pembenci itu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nanti turun-temurun jadi pembunuh anak itu. Saya gak harapkan sih. Kalau dia gak bertobat, itu akan terjadi. Karena biasanya cacing melahirkan ular, ular melahirkan naga. Tapi saya gak mau, sekalipun dia berbuat salah sama aku tetap harus menjadi pemberi. Bukan pipi kiri intinya. Tetapi menjadi seorang pemberi. Supaya nanti turun-temurun anak saya ada jadi CEO, ada jadi pendeta, ada yang jadi musisi, ada jadi orang terkenal, ada jadi orang yang berpengaruh, ada jadi orang besar. Saya gak mau nanti seperti dia. Turun-temurun keturunannya kencing berlari. Karena saya tekun dengan penghiburan. Allah kesabaran. Kita lebih sabar sama orang. Itu karena kita karena kita melihat wajahnya Tuhan. Bukan karena kita takut. Bukan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sabar itu karena karena saya lihat wajahnya Allah. Gimana saya menghadap wajah Tuhan nanti kalau saya balas sesuatu. Balas yang jahat dengan jahat. Saya bisa lihat wajahnya Bapak dan berkata, aku nanti masuk surga harus bisa lihat wajah itu gak sungkan. Atau saya gak gugur di tengah jalan. Aku harus bisa lihat. Karena saya punya kepentingan, saya sabar. Tapi kepentingan saya bukan dari dunia. Kepentingan saya bukan dari daging. Tapi dari roh saya. Yang tahu bagaimana memperlakukan Tuhan. Yang sudah memperlakukan saya begitu baiknya. Dan karena saya punya penghiburan dari Roh Kudus. Sabar ya nak, orang sabar dicinta Tuhan. Saya pegang erat-erat. The God of patience. Makanya itu orang Kristen juga harus sabar kalau doanya belum dijawab. Karena God's delay doesn't mean his denial. Tuhan kalau berlambat itu bukan berarti Tuhan menolak. Tuhan punya delay atau Tuhan punya keterlambatan. Tuhan tidak pernah telat. Waktunya aja beda sama kita. Tuhan punya keterlambatan. Itu tidak sama dengan penolakan.
Orang Kristen mesti sabar. He's the God of patience. Makanya kalau kita lebih sabar untuk orang lain, itu supaya kita jadi ketua kelas. Nanti lihat ya, Tuhan itu lebih dekat sama orang yang lebih sabar. Kalau Anda katakan ada 5 orang nih, yang paling sabar itu nanti yang paling berwibawa. Biasanya ada apa-apa, leadership jatuh ke tangan orang itu. Jadi mengerti sekarang kenapa kita harus belajar lebih sabar terhadap orang lain. Lebih sabar untuk orang lain. Karena Yesus sendiri pun tidak mementingkan kepentingannya. Kenapa kita lebih sabar untuk orang lain? Jawabannya, supaya Anda jadi leader. Supaya dari antara 5 itu Andalah di mata Allah sebagai hambanya. Yang lainnya pasienmu. Saya berdoa ribuan jemaat gereja Mawar Sharon satu-satu menjadi hamba Tuhan. Bukan jadi pendeta maksud saya. Menjadi pendeta juga bukan garansi bisa jadi sabaran. Tapi kita semua akan jadi hamba Tuhan. Setiap kita akan jadi pemimpin-pemimpin yang diurapi. Setiap kita akan jadi orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Oh haleluya. Ayat yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disuruh sabar, ketekunan dan penghiburan di situ itu tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu dia. Sebenarnya kita nggak bisa sabar sih. Nggak ada orang yang sabar karena kita semua itu gravitasinya adalah marah. Karena semua orang itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Orang paling lemah lembut di seluruh dunia namanya Musa. Terakhir nggak bisa masuk Kanaan gara-gara apa? Karena dia muntap emosi. Tapi kalau kita sabar itu demi kemuliaan Allah. Seperti saya katakan tadi dalam bahasa Chinese-nya, kansen demienzi. Karena kita memperhitungkan wajah Tuhan. Sebenarnya ujungnya kita sabar sama orang lain adalah demi kemuliaan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Saya dorong Anda, kita harus lebih sabar dan lebih kuat untuk orang lain. Karena siapa memimpin, dia harus lebih sabar. Siapa pemimpin, dia harus lebih kuat. Saya berdoa di dalam nama Yesus ya, agar Anda dan saya bisa menjadi orang yang seperti ini. Jangan takut, Tuhan bukan menuntut. Tapi Tuhan akan menolongmu dan membantumu. Agar Anda bisa menjadi begitu. Sebab itu, ayat 7, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wait, tunggu tahun nomor 7 ini. Ini hati-hati dengan ayat begini. Ayat seperti ini harus dipikirkan dulu sebelum tanda tangan. Anda sebelum tanda tangan apapun notarisan itu dilihat dulu. Tanda tangan apa tuh? You have to see. Saya sudah tanda tangan ini, ayat 7. Saya sudah tahu resikonya. Ayat 7 ini begini bunyinya, saya bacakan klausalnya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Oke, terima, oke. Saya masih bisa tuh. Terimalah satu akan yang lain itu bisa. Tinggal nanti di titik tertentu saya berkata, gua ambil tahan. Saya nggak tahan. Saya berkata, berapa kali kalau kita udah nggak tahan sama orang alias nggak sabar kita berkata begini. Atau lebih tepatnya, kita sudah rasa nggak kuat. Udah aku nggak kuat. Aku juga punya batas ya. Aku manusia. Siapa yang seringkali berdalih demikian? Coba ayo, semua kita pasti pernah. Itulah biasanya disitulah pangkal perceraian. Disitulah pangkal perpecahan dan segalanya. Up to a point, andai kata ayat itu bunyinya berhenti sampai kalimat itu saja, Tuhan tidak bisa tuntut kita. Tidak bisa. Sebab terimalah satu akan yang lain itu. Gua punya batas, saya punya batas sebagai manusia. Aku gak kuat. Udah cukup, enough is enough. Ya kan kita pernah berkata gitu. Nah mari kita sekarang lihat ya perperannya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti, waduh mateng nih. Exactly, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, menerima you and me. Untuk kemuliaan Allah. Oke, ini beda nih, ini beda. Orang Kristen sudah disunat, tidak bisa berkata, sunat hati, udah gak bisa berkata gini, aku gak tahan. Sebisa mungkin kalau itu bergantung pada dirimu, hiduplah dalam damai dengan orang. Memang secara realistisnya, tidak selalu tergantung kita. Asal kita jangan menjadi pihak yang membangkang. Kita harus menjadi bagian dari solusi sekalipun sudah terjadi insiden. Misalkan di dalam rumah tangga atau dalam sebuah organisasi atau dalam tempat kerja. Maka kita harus selalu berada di sisi yang menawarkan diri menjadi bagian dari solusi bukan dari problema. Tetap lo ya,
tetap loh, sesempurna-sempurna kita mau mentaati firman ini, tetap juga masih akan ada hal-hal berupa seperti pemisahan dan sebagainya, karena tidak sepenuhnya bergantung padamu. Tapi anak-anak Tuhan harus menjadi peacemaker, harus menjadi pembawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Oke, saya tunjukkan sekarang. Sekali lagi kita baca klosalnya, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, garis bawah sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saya tanya, Tuhan Yesus waktu menerima kita itu, kita sempurna enggak? Saya terima Tuhan itu tahun 92, anggaplah itu saat Tuhan terima saya. Bahkan Alkitab mengatakan, saya kira itu sudah Tuhan terima saya aja menakjubkan di tahun 92, karena saya tahu waktu itu kelakuan saya seperti apa. Waktu saya baca Alkitab lebih tercengang karena ada ayatnya bunyinya begini. Dia sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan dia sudah kenal kita sebelum dunia dijadikan. Waduh, mati enggak? Wah, ini gimana nih? Overpriced nih aku. Aku dibayar terlalu mahal. Hari itu, tepatnya September 1992. Hampir 30 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menerima saya apa adanya. Nah, waktu saya terima Yesus, waktu Anda kapan? Masing-masing beda. Kita gak ada satupun berani berkata aku diterima waktu itu karena aku sempurna. Malahan karena kita berdosa, makanya kita menangis terseduh-seduh. Ketika dijamah Yesus, gak tentu nangis sih. Tapi kita kan menyesali dosa kita bertobat aliasnya. Nah, setelah itu, apakah kita diterima Yesus karena ada janji dari kita atau kepastian atau garansi bahwa nantinya kita pasti akan sempurna. 30 tahun nih saya sudah berjalan sama Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang sudah sempurna? Angkat tangan. Saya pun tidak berani angkat tangan. Aduh Tuhan bocuan. Tuhan tidak untung punya aku ini. Bayangin kalau Anda itu pacaran sama satu orang, Anda cinta, apalagi kalau dan dengan seorang laki kejar seorang cewek, lalu dia sangat setia, lalu ceweknya itu 30 tahun tetap tidak mau kawin sama dia. Karena belum siap gaun pengantinnya. Tuhan Yesus meminang saya 30 tahun. Sampai sekarang gaun pengantin secara rohani belum ready. Sampai saya mati. Tidak diputuskan sudah untung. Tuhan juga tidak memindahkan panggilan saya dengan menyelewengkannya ke siapa. Nggak ada. He's still faithful to me. Dia menerima aku. Jadi saya tanya lagi, siapa di sini waktu terima Yesus sempurna? Nggak ada. Siapa sekarang sudah sempurna? Nggak ada. Kok Tuhan tetap bisa terima kita ya hari ini? Kita kok diterima terus, diterima dan diterima terus. Diterima terus dan terus diterima. Kok gak ada pengusiran Allah dalam hadirat Allah sekarang? Kamu lagi sudah sekian lama tuh percuma. Gak ada tuh. Berarti kita juga tidak boleh menolak orang lain atas alasan yang sama. Bersabarlah kepada orang lain karena Tuhan sabar denganmu. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Berarti kalau kita menerima seseorang, dia gak sempurna, terimalah. Berarti waktu kita terima orang, jangan ada bayang-bayang nanti suatu hari dia akan sempurna. Lupakanlah. Jangan berkata gini, aku ampuni kalau orang itu berubah. Gak bisa, ampuni dulu, berubah gak urusan dia. Itu yang disebut sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Waktu saya tanda tangan, di dalam hati saya tahu resikonya. Berarti suami istri kawin, jangan cerai ya dengan alasan, sudah enggak kuat aku, enggak kuat. Bagaimana kalau Tuhan begitu sama Anda? Enggak kuat, masuk neraka. Enggak boleh. Sebisa mungkin kalau itu bergantung padamu, usahakanlah untuk bersatu, untuk berdamai. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah solusinya cat and mouse situation. Cat and mouse itu apa? Tikus kucing dan tikus Tom and Jerry. Beberapa di antara kita itu menemukan Jerry-nya, beberapa kita lah Tom-nya. Tom and Jerry. Nah sekarang saya ajak kita lihat bagaimana lewat ayat ini Paulus menegaskan kepada Yahudi dan Yunani untuk saling menerima. Ini luar biasa. Ayat berikutnya, saya sudah mau selesai. Ayat 8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Orang Yahudi ya.
Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, tunggu dulu sebelum saya baca lebih lanjut. Sebelum saya lanjutkan. Anda sudah mulai lihat Tom and Jerry-nya? Di konteks sekarang gak relevan. Konteks sekarang mungkin rumah tangga, di dunia kerja Anda, teman. Tapi di zaman itu, Yahudi Yunani, cat and mouse, Tom and Jerry. Mereka berkata, nggak bisa, aku terima kalau kamu disunat. Padahal itu nggak prinsip di Alkitab, karena itu bukan soal iman, hanyalah tanda lahiriah. Yang Yunani juga berkata begitu, gimana gitu? Terutama yang dari kalangan Yahudi. Paulus berkata, malu, Tuhan menerimamu apa adanya kok. Emangnya waktu dulu Abraham dipanggil itu udah bersunat apa? Kenapa kamu pentingkan sesuatu yang sifatnya nggak prinsip-prinsip banget? Buat apa? Paulus ngomong gini, kalau Tuhan bisa menerimamu waktu kau belum sempurna, dan Tuhan menerimamu dengan pengetahuan karena Allah Maha tahu bahwa engkau tidak akan pernah sempurna. Apa susahnya terima saudaramu yang kurang sempurna itu? Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan, tadi sumber kesabaran, sekarang sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dari sabar jadi berharap. Saya kasih 3 poin sederhana, saya selesai dengan ini. Ya, bagaimana kita belajar lebih sabar dan kuat untuk orang lain. 1, fokus pada menjadi berkat bagi orang lain dulu. Tulis itu. Fokus pada menjadi berkat bagi orang lain dulu. Itulah kunci sabar dan kuat. Kalau fokus kita bukan ke diri sendiri, tapi kepada orang lain dulu. Gimana kita jadi berkat dalam hidupnya. Fokus pada menjadi berkat bagi orang lain dulu. Itulah cara terbaik untuk belajar lebih sabar dan lebih kuat, termasuk di keluarga Anda ya. Kalau fokus Anda selama ini gegeran Tom and Jerry suami dan istri. Kalau fokus Anda adalah jadi berkat buat istrimu, pernikahanmu pulih. Selingkuh akan berhenti. Demikian pula sebaliknya, kalau istri fokus bagaimana jadi berkat bagi suaminya, dia gak akan terus lihat kelemahan suaminya, tapi dia akan berkata, aku terima dulu suamiku apa adanya, dari mana aku dempul dia, dari sisi ini aku akan tambahkan kalau itu sudah bagus, yang kurang aku doakan. Kalau dia belum mau terima masukanku, aku akan doa sampai dia sadar sendiri. Karena kan ada Roh Kudus di dalam pernikahan kami. Fokusnya diubah dulu. Nah, kesalahan kita adalah arah. Mau kau tahu kenapa banyak bisnis gak jalan? Salah direction. Banyak gereja juga sama. Kenapa banyak gereja gak jalan? Selama pandemi juga wrong direction my friend. Wrong direction. Karena pikirannya lebih kepada survival. Bukan justru menabur. Bukan justru memuridkan. Tapi pikirannya kepada ibadah yang sempat gak jalan. Wrong direction. Makanya itu, direktur itu perlu. Itu bukanlah sebuah pos cuman abal-abalan ada di dalam dunia kerja. Karena kita salah direktur utama, salah kaprah semuanya. Dan direktur keluarga adalah papa mama, suami istri. Direct your life right. Anak muda juga Anda harus direct diri sendiri. Bukankah kita punya pelita? Pelita dan harapan kita adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi fokus dulu pada apa yang menjadi berkat bagi orang lain. 2, beri kesempatan lagi kepada orang yang sama. Dengan harapan Tuhan akan mengubahnya. Saya ulang, beri kesempatan lagi, jangan bosan-bosan. Kepada orang yang sama. Dengan harapan Tuhan akan mengubahnya. Tapi bedakan loh ya, contohnya nih, rumah saya dirampok sama orang. Misalkan, wah porak-poranda diambil semua harta. Ya kan? Saya mau memberi kesempatan pada pencuri itu untuk bertobat dengan membuka rumah saya sekali lagi dan undang dia dan saya pergi. Itu namanya kebodohan. Itu namanya tidak pernah belajar dari kesalahan. Kalau satu orang merugikan perusahaan, gara-gara dikasih kepercayaan atau apalagi yang berhubungan dengan materi. Saya gak akan kasih dia begitu saja. Gak akan. Jadi tolong ya ini jangan ditelan mentah-mentah ada hikmat Allah. Karena saya tidak bisa memberikan semua aplikasinya itu Roh Kudus. Tapi kita mesti beri kesempatan layak lagi kepada orang yang sama dengan harapan Tuhan akan mengubahnya. Perlu hikmat untuk bisa membedakan antara memberi kesempatan atau purely murni kebodohan. Memberi kebodohan lagi. Tapi ada waktunya ketika itu kesempatan kita anggap itu kebodohan.
Kita tidak mau memberikan orang yang tepat pada tempatnya untuk kita beri kesempatan lagi. Dan kita udah trauma, kita berkata, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa maju karena pikirannya sudah bukan di depan di mana ada Tuhan. Pikirannya di pengalaman buruknya yang ada di belakang. Meskipun kita tidak boleh mentah-mentah menerjemahkan lalu habis itu memberi kebodohan untuk kedua kalinya. Dirampok lagi atau jatuh lagi. Nggak mungkin lah. Kalau ada satu orang pernah melecehkan Anda tidak akan memberi diri untuk dilecehkan sekali lagi. Ya kan? Tetapi ada orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu yang tepat guna atau tepat pada tempatnya untuk Anda harus memberi kesempatan. The only way is forward. Gak harus itu darah daging atau anak keluarga sendiri dalam konteks sendiri-sendiri nanti Tuhan akan bicara. Nanti pada waktu dan tempatnya. Apa yang saya ajarkan ini akan meremah ke Anda. Anda catat aja nanti itu jadi kayu bakar ketika Roh Kudus datang kemudian hari itu akan menyala. Beri kesempatan lagi. Untungnya Barnabas punya kemenakan namanya Yohanes Markus itu diberi kesempatan sama Petrus setelah dia pergi dari Paulus. Memang dia salah. Tapi Tuhan memberi dia kesempatan. Untung ada seorang Petrus. Petrus itu tetap kalah sama Paulus dalam wawasan dan dalam radius pelayanannya. Tetapi Petrus itu memang tiada duanya. Dia memberi kesempatan kepada Yohanes Markus. Kalau bukan karena diberi kesempatan lagi, dia gugur dari Paulus. Orang itu dikasih kesempatan lagi, yaitu dalam ministry. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia menulis 1/4 Injil, kitab Markus. Dan dia menjadi misionaris yang luar biasa di daerah-daerah Timur Tengah dan Eropa sana. Dia mati hari ini, banyak orang percaya bahwa kuburannya sekarang ada di Venice. Venice itu loh, yang gondola, yang naik di Eropa, yang di kota yang tenggelam di air, di situ dia berakhir hayatnya. Ini orang luar biasa. Untung ada yang ngasih kesempatan. Sometimes you need to give people second chance. Or you need to give yourself a second chance. Mungkin Anda perlu memberi diri sendiri kesempatan lagi. Yang terakhir, mintalah mujizat Allah yang berlimpah-limpah kuasanya. Mintalah mujizat Allah yang berlimpah-limpah kuasanya. Dibutuhkan orang kuat loh untuk memberi kesempatan pada orang lain. Sungguhan. Bukan hanya sabar. Dibutuhkan strength of character. Untuk Anda membangun kembali di atas reruntuhan yang sama. Baik itu dirimu sendiri, dibutuhkan karakter yang kuat untuk berkata, aku bangkit. Dan dibutuhkan kekuatan yang sama besarnya kalau bukan lebih besar lagi. Untuk kita berkata kepada seseorang, ayo bangkitlah, aku kasih kamu kepercayaan lagi. Oh. Dan yang ketiga ini untuk orang yang memberi kesempatan yang lebih kuat, lebih sabar. Mintalah mujizat Allah yang berlimpah-limpah kuasanya. Saya selalu punya pendapat gini. Saya punya keyakinan. Kalau saya itu lebih sabar, cek saya nanti dari Tuhan. Saya nggak bicara soal uang. Kalau saya lebih sabar, defisit mana, di mana terjadi ketidakadilan dalam kehidupan saya, karena saya harus lebih sabar, itu diisi sama Tuhan. Gara-gara saya sabar, saya dimanjakan sama Tuhan. Orang lain yang saya sabari itu ya sudah dapat kuponnya, dia udah dapat cashbacknya, dia udah dapat vouchernya dari kesabaran saya, dia sudah hoki dapat kesabaranku. Saya ini, siapa yang memperhatikan? Jangan kita itu mengasihani diri sendiri, kasihan ya aku, kasihan aku. Gak perlu kasihan, karena defisit kita diisi Tuhan. Kalau kita sabar itu, cek kita langsung datang dari atas. Nanti kita yang dimanjakan, orang itu enggak. Orang itu sudah Anda manjakan dengan kesabaran Anda. Anda akan dimanjakan oleh Allah. Mujizatmu akan datang dari atas. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Kata bagianku itu porsiku, datang dari sana. Jangan heran di dalam kehidupan beberapa orang yang lebih sabar dari orang lain itu. Tuhan seolah-olah bertindak seperti butler. Karena tidak ada orang melayanimu, karena kamu yang melayani dulu, karena kamu yang sabar dulu. Yang kamu yang lebih kuat untuk orang lain yang menanggung mereka yang lemah. Makanya Tuhan akan membungkukkan dirinya, copot jubahnya, sing-singkan lengannya, lalu mencuci kakimu. Dan Anda berkata, aku tidak layak, tapi Tuhan berkata, engkau layak menerima ini. Aku melayakkanmu. Jangan heran, dalam kehidupan beberapa orang, Tuhan itu seperti seseorang yang jauh, dia ketakutan, tapi orang-orang tertentu yang lebih sabar dan kuat. Tuhan seperti butlernya, personal butlernya. Yang melayanimu. Padahal dia raja di atas segala raja. Cekmu dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lebih kuat. Amin. Ketika semua orang give up, semua orang nyerah. Anda tetap bertahan. Enggak, aku tetap bertahan di sini. Satu-satu jatuh, satu-satu mengeluh. Seperti Yosua dan Kaleb. Dari 10 yang lainnya itu semua menggerutu. Lalu Anda lihat di sana sini semua pesimis, Anda sendirian. Jangan heran ya. Yang lainnya itu dapat firman dari Anda. Melihat Anda seperti firman berjalan.
Anda dapat firman dari mana? Anda langsung dapat dari Tuhan. Nanti tiba-tiba Tuhan kasih Anda mimpi, penglihatan, ngalami lawatan, dan mengalami visitasi ilahi sendiri, ngalami tiba-tiba ada aja Tuhan kirim tukang-tukang posnya untuk membawa firman ke dalam hidupmu. Anda itu diberi makan langsung oleh Tuhan Yesus. Cekmu datang dari atas. Mintalah mujizat dari Tuhan. Allah yang berlimpah-limpah. Orang sabar dan orang yang lebih kuat bagi orang lain biasanya lebih nekat, berani, tak tertuduh untuk minta mujizat dari Tuhan. Kalau saya tidak kuat, asal saya tahu kalau saya tidak kuat untuk orang lain. Kalau saya kuat untuk orang lain, kalau saya tidak kuat untuk orang lain. Nggak mungkin kan saya buka mulut dan berkata, ayo kuatkan, saya tidak gitu. Kalau saya lebih kuat untuk orang lain, kalau saya tidak kuat juga untuk orang lain. Kalau saya sudah tidak tahan, saya berkata sama Tuhan, Lord, lift up your servant. Tuhan itu langsung datang. Saya berani minta mujizat karena saya tahu saya lebih kuat dari yang lainnya. Kalau saya tidak minta Tuhan, minta siapa? Itulah privilege-nya, tempat posisi terindah. Orang yang lebih sabar, lebih kuat dalam kehidupan orang lain, untuk orang lain. Orang itu rumahnya dimanapun lokasinya, alamatnya dekat sama Tuhan. Dia tinggal menoleh dan berkata, Lord, give me strength coming. Lord, Tuhan Yesus hiburkan aku, penghiburan akan datang. Tahu nggak, orang sabar dan orang kuat itu rumahnya dekat sama Tuhan. Dia selalu just one prayer away. Waktu dia angkat muka, dia minta mujizat berlimpah, itu akan datang. Saya berharap jemaat ini jemaat yang dekat sama Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.